Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Tribiono. NPM saya 23 satunya 4 kali triple 22. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UML, yaitu use case diagram. Nah, di sini saya mengambil tema pembayaran pajak. Kenapa saya mengambil tema ini? Beberapa tahun ini sedang viral, yaitu berita tentang Cortex yang banyak masalah atau banyak problem. Nah, jadi Cortex itu adalah aplikasi atau website yang digunakan untuk membayar pajak untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, proyek ini menggunakan anggaran mencapai total 1-2 triliun. Nah, tetapi banyak kendala yang membuat proyek ini terlihat seperti gagal atau tidak berjalan semestinya. Jadi contohnya kendala yang sering dialami yaitu gagal login, terus error internal server. Nah, ini banyak halaman yang belum bisa diakses, menu-menu atau fitur tertentu. Terus gagal menyimpan faktur pajak, upload data. Dia menyebabkan pelaporan ke kewajiban pajak itu selalu terlambat. Lalu validasi wajah, terus ada penambahan pihak terkait, kesulitan dalam memproses validasi identitas sebagai masyarakat. Jadi sebagian masyarakat itu belum membayar pajak aja sudah kesulitan dalam memproses validasi identitasnya sendiri. Terus yang ini yaitu kapasitas server atau infrastruktur atau teknologi yang digunakan. Jadi kayak kurang kesiapan infrastruktur teknologinya, seperti kapasitas server, terus teknologi yang digunakan. Jadi kan kalau aplikasi atau website ini digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu bakal banyak user atau request yang terjadi di website ini. Jadi kalau server atau teknologinya tidak memadai, yang bakal banyak problem yang akan terjadi di sana. Jadi dampaknya itu banyak. Harusnya dengan dana yang sebesar ini, aplikasi atau website ini termasuk aplikasi besar atau yang sudah kompleks jika dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Jadi contohnya itu seperti ini. Dari tampilannya saja terlalu kuno gitu, kalau menurut saya. Harusnya dengan dana sebesar tadi, tampilan seperti ini menurut saya tidak layak. Terlalu sederhana, terlalu semisal dengan dana yang sedikit terbatas mungkin it's okay lah kalau hasilnya seperti ini. Cuman kalau dananya sampai 1-2 triliun itu, website seperti ini tidak sesuai menurut saya. Oke, itu mungkin intermezzo saja ya, karena menurut saya website pemerintah ini harusnya lebih proper lagi dengan dana yang sebesar itu harusnya. Ini saya akan menjelaskan
tentang project saya, yaitu aplikasi pembayaran pajak. Ya, di sini simple saja. Di sini saya sudah menyiapkan use case diagramnya. Dan di sini saya menggunakan Draw.io. Indikator wajib pajak itu sebagai masyarakat yang di sini dia bisa melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tagihan, memvalidasi data pribadi. Terus untuk petugas pajak itu sebagai orang yang mengelola atau memvalidasi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pengguna wajib pajak atau user. Nah, yang ketiga admin. Nah, admin ini bertugas untuk mengelola data pengguna, sistem pembayaran, dan jenis pajak yang akan dibayar. Use case untuk wajib pajak atau aktornya itu sebagai masyarakat atau user. Nah, sebagai user kita bisa, yang pertama itu bisa melakukan aktivitas melakukan pembayaran pajak, terus bisa mengunggah bukti pembayaran, lalu bisa melihat status pembayaran pajak yang sudah dibayar oleh user tersebut. Nah, yang terakhir itu bisa mencetak bukti pembayaran. Jadi seputar kita mengelola tagihan pajak yang sudah ditetapkan. Nah, terus yang kedua itu aktornya sebagai petugas pajak. Nah, di sini petugas pajak itu bisa melakukan aktivitas seperti memverifikasi pembayaran. Nah, di sini memverifikasi pembayaran itu yaitu memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh user atau wajib pajak. Jadi petugas pajak itu bisa mengelola data pajak, apakah user itu sudah sesuai belum atau sudah membayar atau belum terkait tagihan atau pajak yang sudah diberikan oleh user. Nah, yang ketiga itu bisa melihat laporan pembayaran. Nah, untuk yang aktor yang terakhir itu disebut yaitu admin. Nah, di sini admin ini bisa melakukan aktivitas yang cukup kompleks ya. Dalam artian ya, admin ini sebagai orang di balik layar aplikasi ini. Jadi dia bisa mengelola atau memanage sistem pembayaran pajak tersebut dari user ke petugas pajak, dan bisa mengelola data pengguna atau user. Jadi user, masyarakat, membayar pajak atau wajib pajak itu, dan petugas pajak. Nah, admin ini juga yang mengelola jenis pajak yang akan dibayar. Nah, ketiga aktor ini diwajibkan untuk login di dalam aplikasinya. Yang pertama kita include password, verifikasi password dulu. Sistem akan memverifikasi password. Terus actionnya itu ketika kita salah, sistem akan menampilkan pesan salah. Jadi secara sederhananya ya, untuk gambaran sederhana ya, seperti aplikasi pajak itu kurang lebih seperti ini pembayaran pajak. Tapi kalau kita skalanya nasional, apalagi satu negara yang mengcover seluruh masyarakat di negara tersebut, kompleksitas yang ada di aplikasi tersebut bakal banyak dan lebih detail dari ini. Makanya untuk membuat proyek website aplikasi pembayaran pajak itu, kita memerlukan tim yang proper, dari tim yang profesional yang sudah
punya track record membuat proyek besar, karena aplikasi pembayaran pajak ini menurut saya riskan jika dilakukan dengan maksudnya dibuat sama tim yang kurang proper atau kurang profesional secara track recordnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.